Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Profit Cuan. Bagaimana kabarnya teman-teman sobat cuan semuanya? Nah, pada video kali ini teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam edisi untuk watchlist saham untuk perdagangan di minggu depan dan mereview bagaimana pergerakan indeks IHSG kita. Nah, sebelumnya teman-teman silakan untuk like, subscribe, dan juga share, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan update informasi dari channel Profit Cuan. Nah, kembali saya ingatkan teman-teman semuanya, apa yang ada di dalam video kali ini disclaimer on, bukan suatu ajakan beli maupun jual dari emiten-emiten yang saya contohkan. Resiko teman-teman tanggung masing-masing, keputusan ada di tangan teman-teman masing-masing. Nah, untuk yang pertama teman-teman semuanya, kita akan mengulas tentang IHSG kita, dimana dalam perdagangan satu minggu kemarin IHSG kita terus membentuk candle red ya, candle merah, dimana kita bisa melihat dalam chart tiap hari dalam kurun waktu satu minggu selalu membentuk lower low teman-teman semuanya, dan IHSG di perdagangan hari Jumat kemarin ditutup melemah di angka kisaran 6.794, dan kita bisa melihat teman-teman IHSG belum mampu untuk bangkit, dimana terlihat tekanan aksi jual yang masih cukup masif, masih besar tekanannya dari hari ke hari dalam kurun waktu satu minggu perdagangan kemarin terus membentuk lower low teman-teman. Nah, sehingga untuk teman-teman trader harus mewaspadai tentang pergerakan ini ya, dan ya menerapkan trading plan yang cukup ketat teman-teman semuanya, dengan target penurunan untuk IHSG kita bisa buat target di MA 200 ini teman-teman ya, ada di angka sekitaran 6.730-an teman-teman semuanya. Nah, apabila IHSG ini bisa kita katakan reversal, kita bisa membuat target, yaitu jika IHSG mampu ditutup di atas 6.846 di sekitaran half candle Jumat kemarin teman-teman ya. Ntar saya gambarkan ya. Kita coba masuk di angka sekitaran 6.800-an ya. Nah, jika IHSG minggu depan mampu ditutup di atas 6.846, maka bisa kita katakan sebagai tanda reversal IHSG untuk bangkit kembali dari fase downtrendnya teman-teman. Nah, lantas bagaimana untuk saham-saham yang bisa dicermati untuk perdagangan di minggu depan? Yang pertama, watchlist dari channel Profit Cuan adalah di saham UVOY. Nah, biasanya ketika IHSG kita sedang merah merona teman-teman ya, yang namanya saham-saham blue chip itu pasti terkena imbasnya, dan saham-saham yang kategori lapis ketiga, lapis kedua, nah atau yang biasanya sering disebut dengan saham gorengan, ini semakin kriuk-kriuk teman-teman ya. Sehingga saran dari channel Profit Cuan, jika teman-teman ingin bertransaksi di minggu depan, mungkin bisa digunakan strategi trading cepat ya, alias scalping teman-teman, karena kita juga melihat IHSG kita yang masih berada dalam tekanan jual. Nah, untuk UFOE sendiri kita bisa melihat di hari Jumat kemarin ditutup menguat teman-teman ya, ditutup di angka 1335 dengan volume yang sangat besar, volume meledak dibandingkan perdagangan satu minggu teman-teman ya. Nah, ini bisa kita cermati teman-teman apabila di perdagangan minggu depan emiten UFOE ini bisa break dari high candle hari Jumat ini, sehingga bisa melanjutkan
pembalikan arah menjadi uptrend. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita mau buat trading plan-nya teman-teman? Nah, channel Profit Cuan memberikan trading plan jika mampu ditutup di atas 1335 ya, dengan stop loss-nya kita bisa atur di 1250 ya. Bentar ya, kita cek dulu 1250. Nah, jadi kita bisa ambil, karena ini candle body panjang teman-teman ya, kita bisa ambil half body-nya yaitu di angka 1250. Nah, lantas di manakah take profit? Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman ada gap-gap yang terjadi ya. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai area take profit kita. Nah, mungkin kita bisa ambil di take profit di angka sekitaran 1630 lah ya. Nah, ya. 1630. Nah, ini trading plan untuk UFOE dari channel Profit Cuan. Sehingga kita melihat pergerakan IHSG, trading plan harus kita terapkan secara disiplin dan stop loss ketat teman-teman semuanya ya. Jadi kalau minggu depan UFOE ini ditutup menguat di atas high candle Jumat kemarin, teman-teman bisa mencermati untuk melakukan trading di saham UFOE ini. Nah, kalau kita buat risk rewardnya, kalau misalkan mau di hold menggunakan swing jangka pendek teman-teman ya, kita bisa melihat di sini untuk risk rewardnya baik di sekitar 1335 dengan take profit ada di 1630. Kemudian stop lossnya di half body candle hari Jumat kemarin. Nah, kalau untuk risk rewardnya teman-teman, ini risk rewardnya di atas 3 ya, 3,47, cukup menarik jika untuk swing pendek teman-teman ya. Nah, itu untuk UFOE. Kemudian teman-teman, untuk saham yang berikutnya, emiten yang berikutnya adalah emiten Avia ya, ini emiten dari produsen cat ya, Avia. Nah, teman-teman semuanya, selama perdagangan minggu kemarin ternyata ada loh beberapa emiten-emiten ini yang menunjukkan fase uptrend. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat bahwa emiten Avia ini terus membentuk high ya yang lebih tinggi dan juga low yang lebih tinggi juga ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, di sini kita bisa gambarkan teman-teman, di mana puncak ini membentuk puncak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Begitu juga dengan low yang terus membentuk low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Nah, ini kan tanda-tanda bahwa saham tersebut masuk dalam kategori saham yang uptrend. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, lantas kita juga bisa melihat teman-teman, selama perdagangan seminggu kemarin emiten Avia ini selalu berusaha reject dari MA5, khususnya ketika di tanggal 29 Juni ya, kemudian tanggal 30 dan di tanggal 1 Juli kemarin kita bisa melihat selalu bermain di atas, di sekitaran MA5 teman-teman. Sehingga di sini kita bisa mencermati apabila saham Avia ini di perdagangan minggu depan mampu untuk bergerak di atas dari high inside bar-nya, yaitu di angka 825 ya. Nah, kalau mampu break di atas 825, teman-teman bisa mencermatinya ya. Dan sekali lagi teman-teman, kita bisa ambil strategi trading cepat ya, dengan stop loss. Nanti kalau misalkan ditutup di stop loss di angka 815 ya, atau 815, ya udah cabut saja dulu teman-teman ya.
Kalau break berarti dia akan terus menunjukkan fase downtrend karena gagal bertahan di MA5. Nah, support yang berikutnya ada di MA20 kalau kita menggunakan moving average, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misalkan ternyata terus ditutup menguat, bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan strategi trend following, teman-teman, sebagai MA5, yaitu sebagai trailing stopnya. Jika mampu terus ditutup menguat di atas MA5, nah teman-teman bisa hold saja ya, karena kalau kita lihat dari kondisi moving average teman-teman semuanya, ini bisa kita katakan MA5 sudah di atas MA20 dan MA20 di atas MA50, bahkan MA20 ini terjadi golden cross. Nah, itu untuk saham Avia, teman-teman. Kemudian untuk saham berikutnya adalah saham STAA. Nah, di saham STAA ini, teman-teman, ya, kita tunggu ya, kita ketik lagi STAA. Nah, kalau kita lihat di pergerakan saham-saham di minggu kemarin, memang kebanyakan terutama saham-saham yang blue chip ya, teman-teman, ini mengalami penurunan yang cukup tajam. Nah, Sumber Tani Agung Resources. Nah, sama seperti Avia, teman-teman ya, kita bisa melihat bahwa emiten STAA ini sedang masuk dalam fase uptrend. Nah, ini terjadi koreksi, teman-teman ya, dari puncaknya, dan tapi masih mampu ditutup di MA20, di atas MA20 ya. Kita bisa melihat di sini terjadi rejection ya, penolakan dari MA20, teman-teman. Dan ini cukup menarik apabila minggu depan saham STAA ini mampu break dari angka 1275 ya. Nah, jika STAA mampu break di angka 1275 ini, teman-teman bisa coba untuk mengambil posisi, teman-teman ya. Nah, tetapi apabila emiten ini bergerak turun dengan menembus MA20, maka fase uptrend untuk jangka pendek sudah berakhir, teman-teman ya, dan akan memasuki fase downtrendnya. Jadi tetap hati-hati, teman-teman. Bagaimanapun IHSG kita masih dalam tekanan aksi jual, jadi bisa kita gunakan strategi trend following untuk STAA ini. Hold selama terus membentuk higher high dan mampu ditutup di atas MA20, atau kalau teman-teman lebih konservatif lagi, mungkin MA5 bisa digunakan sebagai trailing stopnya nanti, teman-teman ya. Ya, intinya dalam kondisi IHSG saat ini kita utamakan dulu yang penting cuan bungkus. Nah, kemudian saham berikutnya adalah saham HOPE atau HOPE ya. Nah, saham HOPE ini di perdagangan minggu kemarin di hari Jumat ya, ditutup dengan candle doji pada MA50, teman-teman. Nah, dimana kita tahu bahwa kalau misalkan saham HOPE ini atau HOPE ini bergerak di area MA50, nah ini bisa dijadikan sebagai support kuatnya ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa nanti lihat perdagangan di minggu depan apakah saham HOPE ini atau HOPE mampu bergerak di atas harga 180. Nah, jika mampu break di harga 180, maka saham HOPE ini akan mengalami fase uptrend dalam jangka pendek ya, sehingga teman-teman bisa hold selama pergerakannya terus berada di atas MA5. Atau kalau misalkan teman-teman mau buat target, kita bisa pakai target di sini untuk take profitnya, teman-teman ya, di high sebelumnya, di puncak sebelumnya, yaitu di angka 228. Kemudian dengan stop loss kita bisa
buatkan stop lossnya di angka 152. Nah, di sini ya, di low candle doji hari Jumat kemarin teman-teman. Nah, kalau kita buat risk rewardnya bagaimana, coba kita lihat risk rewardnya ya teman-teman ya. Nah, jika mampu bergerak di atas 180 ya, dengan take profit ada di 228 dan stop lossnya ada di 152. Nah, risk rewardnya 1,71 teman-teman ya. Nah teman-teman, itu untuk ulasan IHSG kita selama 1 minggu kemarin dan saham-saham watchlist yang bisa diperhatikan untuk perdagangan di minggu depan. Kembali saya ingatkan teman-teman, apa yang menjadi pembahasan kita pada video kali ini bukan suatu ajakan beli maupun jual, karena ini semata-mata untuk edukasi kita semuanya. Disclaimer on. Nah, sebelumnya mohon dukungan teman-teman untuk channel Profit Cuan dengan cara like, subscribe, dan juga share channel Profit Cuan ini. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, bisa di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam cuan.